Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1 dan 2 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warazukni fahman amin. Oke, kita buka halaman 2. Nah, kita akan mengenal satuan ukur baku untuk mengukur waktu. Nah, teman-teman, jam merupakan alat untuk menunjukkan waktu atau mengukur waktu. Nah, di sini jam ada 2 macam jam yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ada jam digital dan jam analog. Nah, yang sekarang kita akan pelajari terlebih dahulu adalah jam analog. Teman-teman, pada jam analog terdapat jarum panjang yang menunjukkan menit dan jarum pendek yang menunjukkan jam, ya. Itu sudah Ibu lingkari, jarum panjangnya ke angka 12 ya, menunjukkan menit, dan jarum pendek menunjukkan jam. Nah, pendeknya ke angka 2 dilingkari warna merah. Nah, berarti menunjukkan jam 2 pas ya, atau pukul 2. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, jarum pendeknya menunjukkan angka 8. Jarum panjangnya menunjuk angka 12. Nah, jadi jam analog di atas dibaca pukul 8 atau jam 8 pas. Contoh kedua, jarum panjangnya dari angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 5. Maka jam analog di atas dibaca pukul 5 atau jam 5 pas. Nah, kalau sudah mengerti silahkan dicoba isi yang Ayo Berlatih halaman 2 ya. Selanjutnya ada penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Nah, huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal kalimat teman-teman. Huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contohnya, Yang Maha Esa. Y-nya besar karena awal kalimat, M besar, E-nya juga besar karena itu sifat-sifat Tuhan ya. Yang kedua ada Yang Maha Kuasa ya. Ketiga ada Yang Maha Besar. Keempat ada Yang Maha Penyayang. Kelima Yang Maha Pengasih. Keenam Yang Maha Mengetahui. Nah, itu contoh-contoh menuliskan kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Nah, untuk nomor 2 yang nomor 3 itu jika dispasi ya, Maha Kuasa. M-nya besar, K-nya juga besar ya teman-teman. Yang nomor 3 juga Yang Maha Besar. Y-nya besar, M-nya besar, huruf B-nya juga besar. Dipisah ya, dikasih spasi. Nah, perhatikan lagi contoh berikut. Nomor 1, sebelum makan, S-nya besar karena awal kalimat, koma, kita harus berdoa kepada Tuhan. T-nya besar karena Tuhan ya. Nomor 2, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Huruf K-nya besar karena awal kalimat, kemudian Tuhan Yang Maha Esa. Kata Tuhan dan kata gantinya Yang Maha Esa, huruf Y, huruf M, dan E-nya besar. Kemudian nomor 3, Bimo mengajak teman-teman untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini juga salah penulisan ya teman-teman. Kalau dikasih spasi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi yang huruf besar adalah huruf T, huruf Y, M, dan huruf K. Nah, kalau Bimo huruf B-nya besar karena awal kalimat. Buka halaman 3, kita akan belajar tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana. Nah, teman-teman, kita dengarkan dulu lagu Terima Kasih Ya Tuhan dari ciptaan A.T. Mahmud. Terima kasih ya Tuhan
Nah, pada syair lagu Terima Kasih Ya Tuhan terdapat tanda lebih kecil dan lebih besar. Nah, kalau di matematika dibacanya kayak gitu ya, lebih kecil dan lebih besar. Tanda tersebut untuk membedakan nada lagu saat dinyanyikan. Nah, tanda lebih besar ini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Sedangkan tanda lebih kecil berarti tekanan nada dari yang lemah perlahan-lahan menguat. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan diisi evaluasi pembelajaran satunya 1-5 di halaman 4. Untuk pelajaran PJOK, kita akan belajar gerak berjalan dan berlari. Nah, teman-teman, ada banyak permainan yang dapat kalian lakukan. Salah satunya gerakan berjalan dan berlari. Nah, gerakan berjalan dan berlari dapat memperkuat otot kaki. Gerakan berjalan dan berlari tidak hanya dapat dilakukan di darat, tapi juga di air, seperti kolam atau sungai yang dangkal. Nah, berikut cara bermain di dalam kolam yang dangkal. Pertama, permainan dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2-3 anak. Yang kedua, masing-masing anggota kelompok berbaris dalam satu garis lurus. Yang ketiga, anak pertama memegang bola, kemudian berjalan cepat untuk memberikan bola kepada anak kedua. Nah, yang keempat, setelah mendapat bola, anak kedua berjalan menuju anak ketiga untuk memberikan bola. Yang kelima, anak ketiga membawa bola menuju titik akhir. Nah, yang keenam, kelompok yang pertama sampai di titik akhir adalah pemenangnya. Nah, ini juga disebut bola estafet ya teman-teman. Pelajaran PKN ini kita akan belajar bagaimana bersikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, ayo kita amati lingkungan sekitar kita. Pasti terdapat perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya perbedaan ciri fisik, suku, dan agama. Nah, ingat ya, walaupun terdapat perbedaan, kita harus menjaga kerukunan. Nah, kita dapat berteman tanpa melihat perbedaan. Caranya dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Nah, sikap tersebut mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Masih ingat ya, kata lain dari saling menghargai dan menghormati perbedaan adalah toleransi. Masih pelajaran bahasa Indonesia dalam penggunaan huruf kapital atau huruf besar pada nama diri. Nah, teman-teman, huruf kapital atau huruf besar ini digunakan untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Ingat ya, tadi kita bahas. Dan huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri atau nama kita. Nah, nama diri adalah nama seseorang ya. Perhatikan kalimat berikut ini. Mira, Bimo, Siti, Adi, dan Meli bermain di halaman. Nah, kata Mira, Bimo, Siti, Adi, dan Meli adalah nama diri. Jadi, huruf pertama pada nama diri harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan kalian susun kata-kata berikut menjadi kalimat yang utuh. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimatnya ya. Boleh disalin di buku tulis ya, yang Ayo Berlatih halaman 7. Kemudian jika sudah selesai, kerjakan evaluasi pembelajaran 21-5. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.